Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art56. Jadi di video kali ini nih gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jedak-jeduk di aplikasi Motion. Nah, oke, seperti biasa kita menggunakan lagu DJ dan jedak-jeduknya itu yang lagi viral di TikTok itu ya. Nah, oke, makanya sebelum masuk ke tutorialnya, buat kalian yang baru gabung atau berjumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah, oke, langsung aja di bagian sini gua sudah masuk ke aplikasi Motion-nya. Di bagian sini langsung aja kalian bisa klik akun plus di bawah. Untuk rasio kalian bisa pilih yang 9:16, kemudian kalian bisa klik yang buat proyek. Nah, di bagian sini kalian bisa klik akun plus, kemudian kalian bisa tambahkan untuk audionya ya. Nah, di sini untuk pentahan audionya udah sediakan untuk link downloadnya di deskripsi. Kemudian kalian bisa pilih yang album. Pilih yang paling atas sendiri, kemudian di biasanya itu tertera di paling bawah, kalian bisa klik aja. Nah, oke, juga kalian sudah tambahkan seperti ini. Nah, di bagian sini langsung aja kalian bisa langsung untuk menandai detik bitnya. Dan buat kalian yang baru ngedit atau baru gimana ya, yang belum bisa untuk cara penandaan detik bitnya. Nah, di bagian sini kalian bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Jika sudah pas seperti ini, kalian bisa klik yang pas detik bitnya ini ya, pas angka bitnya. Nah, biar ada muncul tanda merah seperti ini. Jika sudah muncul berarti itu sudah tertandai. Nah, oke, di bagian sini gua menandai untuk detik bitnya dulu ya. Untuk detik bit selengkapnya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Nah, oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk menandai untuk detik bitnya sampai ke bagian akhir, di bagian sini itu kan itu mentahan video mentahan musiknya ini kan banyak ya, tahu panjang gitu. Di bagian sini kalian bisa pangkas saja. Oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk menandai untuk detik bitnya sampai ke bagian akhir, di bagian sini itu kan lagunya itu panjang ya. Di bagian sini kalian bisa pangkas saja sampai ke detik sini ya, 25/10. Kalian bisa pangkas saja. Nah, kemudian bagian sini kalian bisa kembali ke bagian awal sini ya. Kemudian kalian bisa klik ikon plus, kemudian kalian bisa pilih yang media. Tambahkan untuk foto yang pertama yang ingin kalian edit ya. Di bagian sini gue mau pakai foto yang mana ya? Pakai foto ini aja. Nah, ini. Nah, untuk di bagian potongan foto pertama ini kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 14/25 ya, yang ini. Panjangkan saja ke kanan seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik ikon plus lagi, tambahkan untuk foto lagi ya. Tambahkan foto yang beda gaya ya. Nah, di bagian potongan foto di bagian sini tuh kalian bisa panjangkan sampai ke detik 16/27. Nah, untuk menambahkan foto dan detik bit yang pergantian fotonya gue sudah sediakan ya untuk pergantian fotonya di deskripsi ya, kalian bisa lihat aja. Dan kalian bisa sesuaikan sampai ke bagian akhir. Nah, oke, di bagian sini jika kalian sudah selesai untuk menambahkan untuk fotonya sampai ke bagian akhir sini ya. Nah, seperti ini kalian bisa tambahkan saja. Nah, kemudian untuk di bagian potongan foto yang panjang ini ya, masuk ke bagian potongan foto yang panjang sini. Kemudian kalian bisa pangkas ke tengah untuk di bagian potongan foto yang awal sini ya, pangkas saja. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang paling awal sini, klik yang fotonya, klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan efek masuk ke bagian distorsi atau warp, kemudian kalian bisa tambahkan efek yang ubin atau telos, klik pengaturan standar. Nah, di bagian sini aktifkan untuk mirrornya, klik kembali lagi, kemudian kalian bisa klik efek, tambahkan efek. Nah, masuk ke bagian yang move atau transform, tambahkan efek yang obang-abing atau oscillate, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian obang-abing untuk sudutnya kan bisa ubah menjadi 90. Oke, seperti ini 90. Kemudian untuk di bagian yang frekuensi kan bisa turunkan aja menjadi 1,0. Nah, kayak 1,0 seperti ini. Kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa biarkan aja ya, di bagian sini bagian magnitude kalian bisa tetap. Klik ikon titik 3 di samping ombang-abing, kemudian kalian bisa gandakan efek. Nah, kemudian masuk ke ombang-abing yang bawah untuk sudutnya kalian bisa turunkan aja menjadi 0 ya, seperti ini. Nah, oke, 0 seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian frekuensi kalian bisa turunkan menjadi 0,50. Nah, di bagian sini kemudian kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian blur, tambahkan efek yang buram gerak atau motion blur, klik pengaturan standar. Biarkan untuk buram geraknya, tambahkan efek lagi, kemudian kalian bisa masuk ke bagian blur lagi. Tambahkan efek yang linear streak ini ya, kemudian kalian bisa klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian linear streak, untuk di bagian kekuatan masuk ke bagian awal dulu ya, detik 00 sini, tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 0,20. Oke, 0,20 ya, seperti ini. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian yang detik 03/29 atau berapa gitu ya, terserah. Oke, atau di bagian sini. Kemudian bisa tambahkan kunci, kemudian bisa turunkan aja menjadi 0. Masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya itu full ya ke kiri.
Nah, oke, jika sudah seperti ini klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang detik 08/22. Nah, oke, di bagian agak akhir gitu ya, kira-kira aja. Kemudian bisa tambahkan kunci, kemudian masuk ke bagian akhir, tambahkan kunci, ubah menjadi 0,6. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian sini, klik kurva, klik ikon yang kedua, kemudian bisa tambahkan kurva ya seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali. Kemudian kalian bisa klik kembali lagi. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya untuk di foto awal. Kemudian kalian tambahkan efek lagi di bagian sini, itu tambahkan efek masuk ke bagian yang move atau transform. Tambahkan efek yang pemindahan acak atau random list form ini ya, klik peraturan standar. Nah, untuk di bagian pemindahan acak kalian bisa masuk ke bagian detik sini, tambahkan kunci, turunkan dulu menjadi 0 untuk di bagian magnitude. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian akhir, tambahkan kunci, ubah menjadi 165. Oke, 165 seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian sini masuk ke bagian kurva, klik ikon yang kedua, atur kurva full ke kanan ya seperti ini. Kemudian bisa klik kembali, masuk ke bagian evolution, masuk ke bagian detik sini, tambahkan kunci, biarkan. Kemudian masuk ke bagian akhir, tambahkan kunci, ubah menjadi 0,83. Oke, seperti ini. Kemudian itu di bagian sini untuk kurvanya itu sama seperti tadi ya, klik ikon kedua, kemudian kalian bisa atur seperti ini. Klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang set. Untuk di awal sini tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi 0 seperti ini. Untuk di bagian akhir tambahkan kunci lagi, ubah menjadi 0,72. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa klik yang di bagian sini, klik ikon kurva, pilih yang nomor 2. Kemudian kalian bisa atur kurva ya seperti ini, jangan full juga. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, di bagian sini kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang awal ya, awal sendiri. Klik move atau transform, kemudian kalian bisa pilih yang ikon ketiga. Tambahkan kunci di bagian sini, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang detik 03/29, 28 ya. Tambahkan kunci, kalian bisa agak zoom untuk di bagian yang awal ya. Nah, di bagian awal sini kalian bisa zoom aja. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian tengahnya sini, klik kurva, klik ikon yang kedua, kemudian kalian bisa atur kurvanya itu agak ke kanan ya seperti ini. Nah, oke, kemudian bisa klik kembali. Nah, nanti hasilnya bakalan seperti ini ya. Nah, oke, kira-kira seperti itu aja ya. Di bagian sini masuk ke bagian yang foto, yang ke bagian yang sini. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian yang move atau transform, klik yang ikon ketiga. Tambahkan kunci untuk di setiap detik pitnya ya seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini untuk di bagian tengah kan bisa kecilkan aja sekitar menjadi 500-an gitu. Nah, oke, 500-an ya seperti ini. Nah, oke, kemudian kami bisa masuk ke bagian yang sininya, klik ikon kurva, klik yang nomor 3, atur kurva ke kiri. Klik panah ke kanan, kurva nomor 2, atur kurva seperti ini. Klik kembali, kemudian kami bisa klik kembali lagi masuk ke border dan bayangan. Aktifkan stroke-nya. Untuk di bagian warna kami bisa pilih yang putih, klik kembali, masuk ke bagian ketebalan, ubah menjadi 13. Oke, 13 seperti ini. Klik kembali, kemudian kami bisa klik efek, kemudian kami bisa tambahkan efek ya. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang tambahkan efek ubin ya, di tengah sudah ada, klik aja untuk ubinnya. Nah, untuk di bagian potong sini ya, untuk di bagian potong di bagian awal tambahkan kunci. Kemudian kalian bisa biarkan ya seperti ini, tambahkan kunci juga dan tambahkan kunci. Nah, untuk di bagian tengah sini kalian bisa turunkan aja menjadi 900. Nah, oke, seperti ini. Oke, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang di bagian sini, klik ikon kurva ya, pilih nomor 3, atur kurva ke kiri. Nah, kemudian bisa di bagian kurva nomor 2, atur kurva seperti ini. Klik kembali, kemudian masuk ke bagian yang offset, kemudian di bagian sini tambahkan kunci untuk di setiap detik pitnya ya, maaf. Nah, tambahkan aja untuk di bagian sini itu kurvanya semua ya, seperti ini untuk di pitnya. Nah, kemudian untuk di bagian yang tengah kan bisa ubah aja menjadi 4500 ya. Oke, sekitar 4500 seperti ini. Nah, kemudian bisa di bagian sini jangan kasih kurva ya, nanti hasilnya bakal seperti ini aja. Nah, kemudian kita bisa klik kembali, kemudian di bagian sini aktifkan dulu untuk mirrornya ya. Nah, jika sudah seperti ini, klik kembali, kemudian kita bisa klik yang efek. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi efek, kemudian masuk ke bagian yang move atau transform. Tambahkan efek yang obang-abing atau auxiliate, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian sudutnya kan bisa ubah menjadi 90. Oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian frekuensinya turunkannya aja menjadi 1,0. Kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian awal di sini kan bisa ubah menjadi 250.
Oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian yang akhir ya, seperti ini, tambahkan kunci, turunkan yang jam menjadi 0. Nah, kemudian kami bisa masuk ke bagian tengahnya, klik kurva, klik icon yang ketiga, atur kurva setengah naik ya. Nah, oke, jika seperti ini kami bisa klik kembali. Nah, nanti hasilnya bakalan seperti ini. Nah, oke, kira-kira bakalan seperti itu ya. Nah, oke, kemudian di bagian sini langsung aja kan bisa masuk ke bagian potongan foto yang berikutnya. Sini kan bisa pangkas untuk di awal bitnya saja seperti ini ya, di awal tanda seperti ini. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian yang awalnya sini, potongan awal, kemudian bisa klik efek, kemudian tambahkan efek. Tambahkan efek yang ubin atau ya di bagian sini, klik aja untuk ubinnya ya. Kemudian bisa aktifkan untuk mirrornya, klik kembali, kemudian bisa klik efek, tambahkan efek. Tambahkan efek ombang-ambing ya, di bagian tengah sudah ada, kan bisa klik aja untuk ombang-ambingnya, kemudian bisa masuk ke bagian ombang-ambing. Untuk sudutnya kan bisa biarkan masuk ke frekuensi, ubah menjadi 350 ya, 3,50. Oke, seperti ini. Kemudian untuk bagian magnitude, untuk di bagian tanda awal tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 250. Nah, oke, 250 seperti ini. Kemudian kami bisa masuk ke bagian akhir, turunkannya yang menjadi 0. Nah, kemudian bisa masuk ke tengahnya, klik kurva, klik icon ketiga, atur kurva ke atas. Klik kembali, kemudian bisa klik icon titik 3, kemudian bisa gandakan efek. Masuk ke bagian obang-ambing yang bawah, untuk surutnya kalian bisa ubah menjadi 90 ya. Nah, di bagian sini ubah menjadi 90. Oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian yang frekuensi kalian bisa ubah menjadi 2,50 aja. Nah, kemudian untuk di bagian magnitude, untuk di bagian yang tanda awal sini kalian bisa turunkannya aja menjadi 150. Ya, seperti ini. Kemudian bisa klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan efek yang beram-gerak ya, di tengah sudah ada, klik aja. Biarkan untuk beram-geraknya, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian yang warna dan cahaya. Tambahkan efek yang paparan atau gamma, klik pengaturan standar. Nah, di bagian sini tambahkan aja, kemudian untuk di bagian exposure, untuk di bagian akhir tambahkan kunci. Untuk di awal tambahkan kunci, kan bisa ubah menjadi 1,50. Ya, seperti ini. Kemudian masuk ke bagian tengahnya, klik icon kurva, klik yang icon yang ketiga, kemudian bisa atur kurva setengah ke atas ya, seperti ini. Nah, kemudian bisa klik kembali lagi, tambahkan satu efek lagi di bagian sini. Kemudian masuk ke bagian yang move atau transform lagi, tambahkan efek yang renggangkan sumbu, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian renggangkan sumbu sini, untuk di bagian yang skala, nah masuk ke bagian yang akhirnya kan bisa tambahkan kunci, turunkan dulu menjadi biarkan aja ya. Kemudian untuk di bagian awal tambahkan kunci, ubah menjadi 1,25. Kemudian masuk ke bagian tengahnya, klik kurva, klik icon kurva, kemudian bisa klik icon yang ketiga, atur kurva setengah naik ya, seperti ini. Nah, kemudian bisa klik kembali, kemudian masuk ke bagian sudut, kalian bisa tambahkan kunci di awal itu 0. Kemudian untuk di bagian akhir tambahkan kunci, ubah menjadi 210. Nah, oke, 210 seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian yang tengahnya jangan kasih kurva ya, kemudian bisa klik kembali. Nah, untuk di bagian sini kan bisa beri efek bayangan ya, kan bisa gandakan untuk layarnya ini. Gandakan satu layar. Nah, masuk ke bagian yang kalian gandakan, kemudian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang gambar dan tepi, kemudian bisa tambahkan efek yang temukan tepi ya. Nah, untuk di bagian temukan tepi sini, untuk di bagian threshold ikan bisa fullkan aja menjadi 1000. Oke, seperti ini. Kalian bisa aktifkan untuk putarnya, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa masuk ke blending dan opacity. Masuk ke bagian cerahkan, kemudian bisa pilih yang paling kanan sendiri ya, kemudian di linear dock ini ya. Nah, ini kalian bisa klik aja. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir tambahkan kunci, turunkan jam menjadi sekitar berapa ya? 9 atau 10 gitu. Atau enggak 11 ya, seperti ini. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik yang efek, masuk ke bagian ubin. Untuk di bagian potong tambahkan kunci untuk di bagian awal dan di bagian akhir tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 1700. Oke, seperti ini. Nah, kemudian bisa klik kembali. Nah, nanti hasilnya bakalan seperti ini ya, di efek bayangannya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kan bisa masuk ke bagian potongan foto yang panjangnya ini. Klik fotonya, kemudian bisa klik yang move atau transform, kemudian bisa pilih yang icon ketiga. Nah, kemudian di bagian sini tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir sini tambahkan kunci. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian yang sini ya, tambahkan kunci untuk di bagian detik 16.04 sini. Kan bisa agak zoom aja seperti ini.
Nah, kemudian di bagian sini tinggal tambahkan kunci, di bagian sini dan tinggal tambahkan kunci. Nah, kemudian bisa klik kurva, klik ikon ketiga, atur kurva setengah ke atas ya. Nah, kemudian bisa klik yang ikon titik 3 salin kurva. Nah, klik panah ke kanan, kalian bisa tempel kurva ke semua bingkai utama. Otomatis kurvanya bakal seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik ikon yang kedua ya. Nah, di bagian sini tambahkan saja kunci keyframe di awal dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar berapa ya? Min 10 aja ya. Oke, seperti ini. Untuk di bagian sini ubah menjadi 10. Nah, kemudian di bagian sini ubah menjadi min 10. Nah, di bagian sini biarkan 0 ya. Kemudian kalian bisa klik kurva, kemudian kalian bisa klik yang klik kurva, kalian bisa klik ikon titik 3, kemudian kalian bisa tempel kurva ke semua bingkai ya. Kurvanya itu seperti ini semua. Nah, di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi. Kemudian kalian bisa langsung untuk potong fotonya aja ya. Potong-potong aja jadi bagian kecil seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang awal sini, kemudian kalian bisa klik efek, tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang ubin ya, tambahkan aja untuk ubinnya. Aktifkan untuk mirrornya, klik kembali lagi, kemudian kalian bisa klik efek, tambahkan efek. Tambahkan efek yang obang-abing ya, di tengah sudah ada, klik aja. Untuk obang-abingnya, untuk surutnya bisa ubah menjadi 90. Oke, seperti ini. Kemudian untuk bagian frekuensi turunkannya ya menjadi 1,0. Nah, oke seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian yang magnitude, di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian awal. Kalian bisa ubah menjadi 150. Oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian yang akhir tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0. Masuk ke bagian tengahnya sini, kemudian kalian bisa klik kurva, klik ikon yang ketiga, kemudian kalian bisa atur kurva itu setengah naik ya. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Nah, tambahkan efek yang beram gerak ya, di tengah sudah ada, klik aja. Biarkan untuk beram geraknya, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian yang paparan atau gamma ya. Di tengah sudah ada paparan gamanya, tambahkan saja. Nah, untuk di bagian paparan ini kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian yang akhir ya. Tambahkan kunci untuk di bagian tengah, tambahkan kunci, ubah menjadi 1,20. Nah, kayak seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian tengahnya, kemudian kalian bisa klik ikon kurva, kemudian kalian bisa klik yang ketiga, atur kurva seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kembali lagi, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang distorsi atau warp, kemudian bisa tambahkan efek yang turbulent display, klik pengaturan standar. Nah, di bagian turbulent kalian bisa klik yang gambar mata dulu biar tidak nge-lag, klik pengaturannya. Untuk di bagian parallaxnya, untuk yang X kalian bisa ubah menjadi sekitar 21. Kemudian untuk di bagian yang offset kalian bisa ubah menjadi 11. Nah, masuk ke bagian kekuatan, tambahkan kunci untuk di bagian yang mana ya, di bagian akhir dulu. Nah, untuk di bagian awal kalian bisa tambahkan kunci. Kalian bisa di bagian tengah ya, maaf, bagian sini. Nah, ke tengahnya sini aja, tambahkan kunci, kalian bisa turunkannya menjadi 0. Nah, masuk ke bagian sini, kalian bisa agak zoom aja ya. Nah, kayak seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian tengahnya. Ini geser aja ke bagian tengah dan sudah. Klik kurva, klik ikon yang kedua, kemudian kalian bisa atur kurva seperti ini ya. Nah, kayak seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke evolution, ubah menjadi sekitar 2,20. Nah, oke seperti ini. Kemudian untuk di bagian ini scroll ke bawah, untuk di bagian logo kalian bisa pilih yang XY. Masuk ke bagian skala, untuk di bagian skala di bagian sini, untuk di tengah tambahkan kunci aja 0 seperti ini, turunkan. Untuk di bagian akhir tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi 3,32. Ya, seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian tengahnya, kemudian bisa klik ikon kurva, klik yang ikon kedua. Kemudian kalian bisa ke bagian sini, ke bawah kan aja ya, seperti ini. Klik kembali, kemudian masuk ke bagian yang straight, untuk di bagian X kalian bisa turunkannya aja menjadi 0. Nah, kemudian untuk di bagian yang Y kalian bisa ubah menjadi 55. Nah, kayak seperti ini. Masuk ke bagian oktav, turunkannya aja menjadi 1. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek, kalian bisa aktifkan lagi untuk efeknya ya. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian sini, klik ikon titik 3 ya, kemudian kalian bisa salin efek. Nah, kemudian kalian bisa tempel efeknya ini di 3 potongan foto yang berikutnya ya, di sebelah kanannya. Tempel aja seperti ini.
Nah, kayak juga sudah seperti ini, kalian bisa ke bagian akhir sini ya, foto ke akhir sini. Hapus untuk di bagian turbulennya, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian distorsi atau warp, kemudian bisa tambahkan efek yang lengkungan gelombang. Klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian lengkungan gelombang sini untuk tahapnya kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian akhir sini, ubah menjadi sekitar 0,45. Oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang awal ya, di bagian sini tambahkan kunci, kalian bisa naikkan ya menjadi 1,87 ya. Nah, kayak seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian sini, klik ikon kurva, kemudian kalian bisa pilih yang mana ya, nomor 2 ya. Kemudian kalian bisa ke bagian sini. Nah, seperti ini aja. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian masuk ke bagian yang sudut, ubah menjadi 45. Nah, kemudian untuk di bagian jarak kalian bisa ubah menjadi 13,4. Masuk ke bagian magnitude, di bagian sini untuk di bagian awal tambahkan kunci. Kalian bisa turunkan aja menjadi 0 seperti ini. Nah, untuk di bagian akhir tambahkan kunci, ubah menjadi 5,0. Oke, 5,0 ya, seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian tengahnya, klik kurva, klik icon yang kedua, terus kurva ke kanan. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian di bagian sini untuk di bagian foto berikutnya kalian bisa pangkas saja di awalnya saja seperti ini. Kemudian kalian bisa gandakan ya, klik icon plus, kemudian gandakan satu layar. Nah, di bagian sini kalian bisa salin efek di bagian potongan foto yang awal di bagian bawahnya, salin. Nah, kemudian kalian bisa tempel di bagian sini, di bagian yang bawah juga. Nah, kemudian di bagian sini untuk di bagian potongan foto yang atasnya juga kalian bisa salin dan tempel di bagian potongan foto yang atasnya. Nah, oke, juga sudah seperti ini, klik kembali, masuk ke bagian blending dan opacity, masuk ke bagian cerahkan, pilih yang paling kanan. Nah, untuk di bagian sini tambahkan kunci, di bagian akhir tambahkan kunci, turunkannya aja menjadi 10 ya. Klik kembali, kemudian ke sana, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa masuk ke foto yang paling panjang sini, kemudian klik fotonya, klik yang move atau transform, kemudian klik icon yang ketiga ya. Tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir tambahkan kunci. Nah, untuk di bagian sini tambahkan kunci, kalian bisa zoom aja. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk di bit berikutnya tinggal tambahkan kunci, kemudian kalian bisa klik yang di bagian sini, klik icon kurva. Klik titik 3, kemudian kalian bisa tempel kurva ke semua bingkai ya. Nah, kurvanya itu seperti tadi ya, seperti ini. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik icon yang pertama sini, tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci aja, geser ke bagian yang sini. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian sini tambahkan kunci, geser ke bagian yang sini. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa geser ke bagian tengah lagi ya. Nah, oke. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian sini, klik kurvanya itu seperti tadi ya, klik icon titik 3, tempel ke semua bingkai. Nah, seperti ini ya nanti. Nah, langsung aja kalian bisa klik kembali. Nah, nanti untuk fotonya kalian bisa untuk potong aja seperti ini ya, potong-potong aja. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa salin efek di bagian potongan foto yang awal sini, salin. Nah, kemudian kalian bisa tempel untuk di bagian yang sini ya, tempel aja di potongan foto yang sini. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang turbulennya, kalian bisa hapus ya, di bagian sini hapus turbulennya ya. Masuk ke bagian tambahkan efek yang lengkungan gelombang ya, di tengah sudah ada, klik aja untuk lengkungan gelombangnya. Nah, untuk di bagian lengkungan gelombang sini untuk tahapnya kalian bisa turunkan menjadi 0 seperti ini. Untuk di bagian sudut kalian bisa ubah menjadi 90. Nah, oke, 90 ya, seperti ini. Dan untuk di bagian yang jarak kalian bisa ubah menjadi 333,7. Nah, oke, 333,7 seperti ini. Kemudian masuk ke bagian yang magnitude, tambahkan kunci untuk di bagian awal itu kalian bisa ubah menjadi 5,0 ya, seperti ini. Nah, oke, 5,0. Oke, kemudian untuk di bagian akhir tambahkan kunci, kalian bisa turunkan untuk jangan di bagian akhir ya, masuk ke bagian tengahnya sini ya. Nah, tambahkan kunci, kalian bisa turunkan menjadi 0. Kemudian kalian bisa di bagian sini masuk ke bagian tengahnya. Nah, klik kurva, kemudian kalian bisa klik icon yang ketiga, terus kurva full ke atas. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa tinggal di bagian sini klik icon titik 3, salin efek dan tempel ke semua seperti di potongan foto kanannya ya.
tempel aja di bagian sini. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk di bagian potongan foto yang akhir di bagian sini masuk ke foto air sini yang ada lengkungan gelombangnya. Kalian bisa salin efek di lengkungan gelombangnya, klik yang icon titik 3 salin efek. Dan kalian bisa tempel efeknya ini di potongan foto yang terakhir di bagian sini, tempel. Nah, kemudian di bagian sini masuk ke lengkungan gelombang yang atas, masuk ke bagian yang mana ya? Yang magnitude. Untuk di bagian jaraknya kalian di bagian sini. Untuk kurvanya kalian bisa geser ke bagian sini ya. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi. Nah, untuk di bagian potongan foto berikutnya itu sama ya seperti tadi. Untuk di awalnya seperti ini kalian bisa tempel ya, pangkas dulu. Nah, kalian bisa lakukan seperti tadi ya, kalian bisa salin dan tempel, kalian bisa gandakan dulu dan salin dan tempel ya. Oke, di bagian sini itu di awal sudah ya, di bagian awal pergantian foto sudah seperti ini gua buat. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian yang sini, kan bisa langsung untuk pangkas saja untuk fotonya ya seperti ini. Nah, pangkas saja. Nah, kemudian di bagian sini kan bisa salin efek di bagian potongan foto yang bagian sini ya, salin. Nah, kemudian bisa tempel efeknya ini di bagian potongan foto yang tadi di bagian sini. Nah, tempel aja, kemudian di bagian sini masuk ke bagian yang lengkungan gelombang sini, kalian bisa hapus ya lengkungan gelombangnya. Nah, kemudian masuk ke bagian yang obang-abing ya di bagian sini. Untuk di bagian obang-abing klik icon titik 3, atur ulang ke default. Nah, untuk sudutnya kan bisa tambahkan kunci. Untuk di awal itu kan bisa turunkannya menjadi 0. Nah, oke, turunkan menjadi 0 seperti ini. Kemudian untuk di bagian akhir tambahkan kunci, kan bisa ubah menjadi min 90 ya, maaf. Nah, oke, min 90 seperti ini. Kemudian di bagian sini kami bisa masuk ke frekuensi, ubah menjadi 2,60. Oke, seperti ini. Untuk di bagian magnitude kami bisa tambahkan kunci. Untuk di bagian yang akhir ya, maaf, di bagian akhir sini turunkan menjadi 0. Untuk di bagian awal tambahkan kunci, kami bisa ubah menjadi 500. Nah, oke, 500. Kemudian masuk ke bagian tengahnya, klik icon kurva, kemudian kami bisa klik icon yang ketiga. Atur kurva agak naik ya seperti ini. Oke, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali lagi. Klik efek di bagian sini, tambahkan efek lagi ya. Nah, untuk di bagian, maaf ya, untuk di bagian mana ya tadi? Nah, untuk di bagian yang obang-abing tadi ya, di bagian sini tuh. Nah, untuk di bagian sudutnya, untuk kurvanya itu full ya. Icon ketiga, atur kurva full. Nah, klik kembali, kemudian di bagian sini klik, maaf, jangan di bagian sini ya. Magnitude ya, maaf tadi salah, kemudian bisa, nah, full seperti ini. Klik kembali lagi, klik efek, tambahkan efek. Nah, di bagian sini kan bisa masuk ke bagian yang move atau transform ya, kan bisa klik aja untuk di bagian move atau transform. Tambahkan efek yang ayun atau swing, klik pengaturan standar. Nah, di bagian sini untuk di bagian ayun frekuensinya turunkan aja menjadi 1,0. Nah, oke, 1,0 seperti ini. Kemudian di bagian sudut 1 untuk di bagian awal tambahkan kunci, kan bisa ubah menjadi negatif 17 ya seperti ini. Nah, oke, negatif 17,0 seperti ini. Untuk di bagian akhir tambahkan kunci, kan bisa turunkan menjadi 0. Jadi 0 ya seperti ini. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian tengahnya, klik kurva, kemudian bisa klik icon yang ketiga, atur kurva agak naik ya seperti ini. Nah, di bagian sini kan bisa klik kembali, masuk ke bagian sudut 2. Untuk di bagian yang akhir sini tambahkan kunci, turunkannya menjadi 0. Oke, 0 dulu ya seperti ini. Nah, untuk di bagian awal tambahkan kunci, kan bisa ubah menjadi 17. Nah, oke, 17,0 ya. Kemudian masuk ke bagian tengahnya, klik icon kurva, kemudian bisa klik yang kurva ya, sama seperti tadi. Nah, di bagian sini klik kembali, kemudian bisa klik kembali. Kemudian bisa klik efek, masuk ke bagian yang ubinnya. Nah, untuk di bagian ubin sini, untuk di bagian awal sini kan bisa tambahkan, ubah dulu menjadi 1200 ya. Oke, seperti ini. Nah, tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir. Kemudian masuk ke bagian tengahnya sini. Tambahkan kunci, turunkan lagi menjadi 1000 ya. Nah, masuk ke bagian sini, kemudian bisa klik icon kurva, klik yang icon nomor 3, atur kurva ke kiri. Kurva berikutnya, atur kurva nomor 2 seperti ini. Klik kembali, kemudian bisa klik yang efek, klik icon titik 3, salin efek. Dan tempel efeknya ini di bagian potongan foto yang berikutnya ya, tinggal tempel aja. Nah, oke, seperti ini ya, tinggal tempel.
Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa untuk di bagian potongan foto yang akhir sini ya. Nah, di bagian sini kalian bisa tinggal 2 foto ya, geser ke bagian atas dulu, biar enak gitu ya. Nah, untuk bagian potongan foto berikutnya juga ya. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung untuk pangkas saja untuk fotonya, pangkas saja jadi bagian kecil seperti ini. Nah, semua ya kalian bisa pangkas saja. Nah, geser ke atas saja. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa pangkas seperti ini sampai ke bagian akhir. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang paling awal sini ya, awal bagian sini. Nah, awal sini. Kemudian kalian bisa klik fotonya, kemudian kalian bisa tambahkan untuk efeknya, tambahkan efek. Nah, masuk ke bagian yang di bagian sini, tambahkan efek ubin ya, di tengah sudah ada. Untuk ubinnya kalian bisa klik aja. Nah, klik aja. Kemudian untuk di bagian yang potong di bagian sini. Nah, untuk di bagian aktifkan untuk mirrornya aja ya. Mirrornya kalian bisa aktifkan dulu. Untuk di bagian potong tambahkan kunci untuk di bagian awal itu 1200. Di awal dan di bagian akhir ya. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian tengahnya sini. Tambahkan kunci, turunkan lagi menjadi 1000. Nah, masuk ke bagian tengahnya sini, klik kurva, klik ikon ketiga, atur kurva ke kiri. Kurva berikutnya nomor 2 ke seperti ini. Nah, untuk di bagian sini klik kembali, kemudian kalian bisa tambahkan efek lagi. Tambahkan efek yang bergerak ya, di tengah sudah ada, klik aja untuk bergeraknya. Nah, oke, seperti ini ya. Biarkan untuk bergeraknya, tambahkan efek lagi, kemudian di bagian sini itu di bagian yang maaf ya. Nah, di bagian sini tambahkan efek yang di paparan atau gamma ya. Kalian bisa klik aja paparan gamanya, di tengah sudah ada. Nah, untuk di bagian paparan atau gamanya tambahkan kunci di bagian yang maaf ya, di bagian tengah ya kayaknya. Nah, di tengah aja seperti ini. Tambahkan kunci, untuk di bagian awal baru kami bisa tambahkan kunci. Ubah menjadi 1,0 aja. Biar gak kecerahan ya. Nah, kemudian bisa maaf. Nah, di awal ya seperti ini. Nah, di awal. Nah, kemudian besok ke tengahnya sini, kemudian bisa klik kurva, klik ikon ketiga, atur kurva setengah ke atas. Nah, di bagian sini kami bisa klik kembali, kemudian kami bisa klik kembali. Klik efek, salin efeknya. Nah, kemudian di bagian sini kan bisa tempel aja efeknya ya, seperti ini, tempel aja sampai ke bagian akhir ya. Nah, di potongan foto yang kedua ini kan bisa tempel juga ya di bagian sini. Tempel aja pokoknya sampai ke bagian akhir. Nah, oke, jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke potongan foto yang terakhir di bagian sini, masuk ke bagian awal pergantian foto ya di bagian sini, kalian bisa klik aja. Klik efek, tambahkan satu efek ya di bagian sini. Kita tambahkan efek yang berkedip ya di bagian sini, kan bisa scroll ke bawah. Nah, oke, scroll aja, kemudian masuk ke bagian yang opacity atau visibility, tambahkan efek yang berkedip atau blink, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian frekuensinya kan bisa fullkan aja ya seperti ini, klik kembali. Nah, di bagian sini kan bisa salin untuk yang berkedipnya ya, salin aja. Nah, di bagian sini langsung aja kan bisa tempel untuk di bagian potongan foto yang awal sini juga. Awal pergantian foto ya, kan bisa tempel aja. Nah, tempel efek. Nah, oke, jika sudah seperti ini, di bagian sini langkain satu foto. Nah, di bagian awal sini ya. Nah, di bagian sini awal sini kan bisa klik yang fotonya, kemudian balik secara horizontal. Nah, kemudian bisa langkain satu foto, kemudian di bagian sini balik secara horizontal lagi. Biar nanti itu bolak-balik itu ya untuk yang mirrornya. Nah, di bagian sini dilakukan seperti tadi ya, balik secara horizontal. Nah, langkain satu foto, kemudian bisa balik secara horizontal. Nah, langkain lagi satu foto. Nah, di bagian sini balik lagi. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa masuk ke bagian yang awal sini. Nah, masuk aja. Nah, kemudian kalian bisa tekan gambar ikon mata ya di kiri sini, kalian bisa sesuaikan. Nah, tempel aja. Maaf. Kalian bisa pilih yang foto yang sama ya. Kemudian kalian bisa klik yang atas di bagian kiri sendiri ya, di bagian sini. Nah, nanti otomatis akan menjadi grup ya seperti ini. Nah, untuk di bagian potongan foto yang kedua, kalian bisa jadikan grup juga seperti tadi. Oke, seperti ini. Kemudian jadikan grup. Nah, oke, kemudian bisa klik yang di bagian sini grup 1, klik yang move atau transform, klik icon yang kedua. Kita kasih efek transisi ya, tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir. Di bagian sini ubah menjadi min 180. Klik bagian tengahnya, klik kurva icon kedua, kemudian bisa atur kurva seperti ini. Klik kembali, kemudian masuk ke grup yang 2, tambahkan kunci untuk di move transform icon kedua. Nah, untuk bagian awal sini kan bisa ubah menjadi plus ya, plus 180. Masuk ke bagian tengahnya, kemudian bisa klik ikon kurva nomor 3 ya, terus kurva seperti ini. Nah, nanti hasilnya bakalan ada efek transisinya gitu. Nah, kayak juga seperti ini, masuk ke bagian grup 1, klik efek, tambahkan efek aja. Nah, di bagian sini tambahkan efek yang ubin atau tiles ya, di tengah sudah ada, klik aja untuk ubinnya.
Nah, kemudian untuk di bagian ubin cukup aktifkan untuk mirrornya, klik kembali lagi, klik efek, tambahkan efek. Nah, tambahkan efek yang obang-ambing ya, di tengah juga sudah ada, kalian bisa klik aja untuk obang-ambingnya seperti ini. Nah, oke, kemudian untuk di bagian obang-ambing sini, untuk di bagian sudutnya kalian bisa ubah menjadi 90. Oke, 90 ya, seperti ini. Masuk ke bagian frekuensi, kalian bisa ubah menjadi 1,0. Oke, kemudian untuk di bagian yang magnitude kalian bisa ubah menjadi 50. Nah, klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan efek ayun ya, di tengah sudah ada untuk ayunnya, kalian bisa klik aja untuk ayunnya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik ayunnya, untuk frekuensinya turunkan aja menjadi 1,0 seperti tadi. Ya, maaf, ini mah keluar ya, kenapa ini? Maaf, ini malah keluar ya, maaf, nggak tahu kenapa. Kemudian kalian bisa klik aja. Nah, di bagian sini tinggal masuk ke proyek tadi. Nah, masuk ke bagian yang grup akhir ya tadi, maaf. Nah, di bagian akhir sini klik aja, kemudian kalian bisa masuk ke efek, masuk ke bagian ayun. Untuk frekuensinya turunkan menjadi 1,0 seperti ini. Udah masuk ke bagian sudut 1, kalian bisa ubah menjadi min 5 ya, seperti ini. Oke, min 5,0. Kemudian untuk di bagian yang sudut 2 kalian bisa ubah menjadi min 5 ya. Bukan min tapi 5. Kemudian untuk di bagian tahap kalian bisa ubah menjadi 0,50. Nah, oke, jika sudah seperti ini, klik kembali, klik efek, klik icon titik 3, salin efek. Dan tempel efeknya ini di bagian grup yang 2, tempel saja. Nah, oke, di bagian sini itu sudah jadi ya, kalian bisa klik ekspor aja, klik ikon kotak di pojok kanan atas. Kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Nah, oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.